Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saudara pendengar tetap sehat, semakin sukses, dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Saudara pendengar, sama-sama kita ketahui, saat duduk tasyahud, kita disunnahkan meletakkan telapak tangan di atas paha, dekat lutut. Telapak tangan kanan menggenggam, lalu menegakkan jari telunjuk tangan kanan ke arah kiblat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengabarkan, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk tasyahud, beliau letakkan telapak tangan kiri di atas lutut kiri dan telapak tangan kanan di atas lutut kanan dengan menggenggam jari-jarinya, kemudian memberi isyarat dengan jemari telunjuk. Hadis riwayat Muslim. Saat telunjuk tangan kanan yang menunjuk ke arah kiblat, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menggerak-gerakkannya. Pandangan mata beliau sebatas jari telunjuk tersebut. Zubair radhiyallahu anhu menyatakan, apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk membaca tasyahud, beliau letakkan tangan kanan di atas paha kanannya dan tangan kiri di atas paha kirinya, kemudian memberi isyarat dengan telunjuk. Pandangan mata beliau tidak melampaui telunjuknya itu. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa'i. Hadis yang bersumber dari Zubair tersebut senada dengan hadis pertama yang berasal dari Ibnu Umar. Kedua hadis di atas juga senada dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hanya ada satu hadis yang menyatakan saat tasyahud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat telunjuk kanannya, lantas menggerakkannya. Wail bin Hajar bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam jarinya dan menunjuk dengan telunjuk, lalu digerakkan sambil membaca doa. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam teks hadis di atas memang ada kata yuharriku yang oleh sebagian orang diartikan menggerakkan berulang-ulang. Karena itu, sekelompok kaum muslim menggerak-gerakkan telunjuknya terus-menerus saat tasyahud. Padahal Imam Baihaqi, salah seorang perawi hadis di atas, menegaskan kata yuharriku itu lebih tepat diartikan memberi isyarat dengan jari telunjuk, bukan menggerakkannya berulang-ulang. Bahkan hadis riwayat Abu Dawud yang bersumber dari Abdullah bin Zubair menegaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika duduk dalam sholat memberi isyarat dengan jarinya dan tidak menggerak-gerakkannya. Nasa'i dan Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis yang sama dari sumber yang berbeda, ialah Numair al-Khuzai radhiyallahu anhu. Dengan demikian, hadis dari Wail bin Hajar yang menyatakan Rasulullah SAW menggerak-gerakkan telunjuknya saat tasyahud bertentangan dengan hadis Ibnu Umar, dengan hadis Zubair, dengan hadis Abdullah bin Zubair, dan dengan hadis Numair al-Khuzai. Jelaslah bahwa kesaksian 4 orang yang menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberi isyarat dengan telunjuknya tanpa menggerakkannya lebih kuat dibanding kesaksian 1 orang. Lalu, bagaimanakah cara menunjuk saat tasyahud menurut imam mazhab yang 4? Golongan mazhab Hanafi menyatakan sewaktu membaca syahadat, seseorang hendaklah mengangkat telunjuk kanannya saat membaca la, artinya tidak, dan menjatuhkannya kembali ketika membaca illallah, kecuali Allah.
Golongan mazhab Syafi'i berpendapat cukup sekali saja memberi isyarat sewaktu bersyahadat, yakni saat membaca illallah. Golongan mazhab Hambali menganjurkan orang yang tasyahud itu memberi isyarat dengan telunjuknya saat menyebut nama Allah sebagai tanda menunjukkan kekuasaannya tanpa menggerak-gerakkannya. Hanya golongan mazhab Maliki yang gerak-gerakkan telunjuknya ke kanan dan ke kiri hingga sholat selesai, bukan menggerak-gerakkannya ke atas dan ke bawah. Jelaslah saudara, para ulama dari 3 golongan mazhab, yakni mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, tidak menggerak-gerakkan telunjuknya saat duduk tasyahud. Demikianlah saudara, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.